Nah, pemirsa, berbicara mengenai pembelajaran jarak jauh, ada peristiwa memprihatinkan terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah pandemi COVID-19, seorang ayah terpaksa mencuri ponsel untuk kebutuhan belajar daring sang anak. Pelaku mengaku terpaksa mencuri handphone karena tidak memiliki biaya untuk membeli handphone agar anaknya bisa mengikuti sekolah dari rumah. Korban yang mencari tahu pelaku melalui aplikasi pelacak ponsel akhirnya berhasil menemukan pelaku yang tengah berada di tempat tinggalnya. Namun korban akhirnya memaafkan pelaku karena saat mendatangi rumahnya, anak pelaku tengah belajar online menggunakan ponsel tersebut. Mengetahui peristiwa memprihatinkan ini, sejumlah jaksa di Garut membantu sang anak dalam proses belajar secara daring dengan memberikan 1 buah handphone serta bantuan lainnya. Untuk pembayaran per bulannya berapa setiap bulannya? Dan untuk mengetahui kisah selengkapnya dari peristiwa yang memprihatinkan ini, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Bapak Sugeng Haryadi, Kepala Kejaksaan Negeri Garut. Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore, Mbak Naila. Pak Sugeng, awal mulanya mengetahui peristiwa ini dari mana dan kabarnya korban sempat melapor ya, Pak? Betul, Mbak Naila. Awalnya saya mendapatkan informasi ini pada waktu itu hari Selasa. Sore saya membaca media online ya yang menceritakan adanya ayah yang mencuri HP untuk kepentingan daring anaknya. Nah, begitu jam 5 sore saya perintahkan Pak Kasibidum saya untuk menelisik keadaan rumah atau lingkungan dari ayah yang mencuri tersebut. Sekitar jam 6:30 malam, itu Kasibidum saya melaporkan bahwa keadaannya sangat memprihatinkan. Jadi dia yang bersangkutan, yaitu bapak yang mencuri HP itu tinggal di sebuah gubuk atau rumah, tepatnya rumah yang kecil, sekitar 3 kali 2 meter persegi, ya nggak terlalu lebar, yang dihuni oleh 5 orang, yaitu 2 orang tua, 1 orang tua, sama 3 orang anak. Nah, pada waktu itu saya langsung perintahkan kepada Pak Kasibidum saya untuk melakukan pendekatan kepada kedua orang tua itu. Awalnya mereka ketakutan. Mereka ketakutan juga. Oke, Pak. Waktu itu ada berapa tim dari Kejaksaan Negeri Garut yang berkunjung ke sana? Pada waktu malam itu kami perintahkan 2 orang jaksa untuk meneliti keadaan rumah yang bersangkutan. Oke, pekerjaan pelaku atau sang ayah yang mencuri handphone untuk anaknya mendapatkan fasilitas belajar daring ini sebagai apa, Pak? Sebagai buruh tani, Pak. Dan memang di sekitar lingkungan tersebut banyak para pekerja buruh tani lainnya? Betul, atau seperti apa? Jadi rumahnya itu kurang lebih masuk dalam lorong kecil, gang itu kecil sekali yang cukup untuk 1 orang. Kalau kita berpapasan itu harus berhenti salah satu. Itu sekitar dari jalan raya yang besar itu sekitar hampir 500 meter dari jalan raya itu. Tadi Pak Sugeng ceritakan. Tadi Pak Sugeng ceritakan awalnya sempat ketakutan karena merasa bersalah telah mencuri handphone. Namun akhirnya luapan emosi atau apa yang disampaikan oleh pelaku terhadap rekan-rekan jaksa yang membantu langsung untuk memberikan fasilitas berupa handphone dan ada juga bantuan lainnya ya, Pak? Bisa diceritakan? Iya. Pada waktu itu tim saya, yaitu para jaksa saya, begitu memberikan pemahaman-pemahaman yang mana didampingi oleh warga sekitar juga yang pada waktu itu dengan pakai bahasa Sunda menerangkan bahwa kedatangan kita untuk meneliti, bukan untuk menindak yang bersangkutan. Maka dengan sangat terharu pada waktu itu tim saya juga melaporkan bahwa anaknya yang perempuan yang bernama S itu lagi belajar juga, Namun pada waktu itu karena HP-nya sudah dibawa sama korban,
yang punya HP, maka hari itu saya perintahkan atau malam itu saya perintahkan Pak Kasibidum untuk menyediakan 1 buah Android. Ya. Malam itu juga. Respon keluarga seperti apa, Pak? Itu, ya sangat terharu kami melihatnya. Pada waktu itu sangat menangis ya, khususnya ibunya dan anaknya. Kalau bapaknya yang menangis karena sangat terharu juga dengan kedatangan para jaksa itu.